Baik, kita mulai saja. Tapi yang hadir baru Pak Jajan, Bu Weni, Pak Rahman ya, baru tiga ya. Bu Yeni, Pak Rahman keluar lagi nih. Pak Nandar, siapa lagi ya? Pak, saya izin sholat zuhur dulu ya, Pak. Oh iya Bu, sekalian sholat Id Bu ya. Ibu mau sholat Enggak, Id. belum zuhur dulu. Kasih, Pak. Kalau Ibu izin sholat Id, Bu Weni nak izin sholat tarawih dia. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia. Apa kabar semuanya Bapak Ibu siang ini? Luar biasa, Baiklah, alhamdulillah. Luar Alhamdulillah. biasa, Alhamdulillah. Ya, bagaimana dengan tugas-tugas asinkronusnya lancar? Ada Insya kendala? Allah coach. Alhamdulillah lancar, Pak. Nyendat coach. Cuma ada yang belum ngisi, belum ngumpul di itu ya, di Google Classroom ya. No. Untuk yang kelompok, kalau yang individu sudah semua 9. Kalau yang kelompok ada yang belum nih? Kalau yang kelompok itu Pak, itu setiap individu ini juga Ya, Pak ya, ngumpul. nginput Ya, juga ya? Atau ya, salah satu saja Pak? Ngumpul tugasnya kalau sama. Tugasnya sama, hasil hasil diskusinya sama, tapi ngumpulnya per individu. Oh, kita perwakilan aja Pak, karena mikirnya itu tugas kelompok. Iya, nanti nilainya juga yang dikasih perwakilan. Anggota lain tidak dikasih nilai nanti. Oh iya, iya, ya. Pak Sunandar, yo, Ya, diinput sama Bu Yeni. iya. Untuk tugas tugas individu sudah semua kayaknya 9 itu sudah semua. Coba kita lihat ya. Let me see. Kita lihat ini tugas individu kayaknya. Coba kita lihat. Oh ini tugas kelompok. Nah ini yang tugas apa ini? Tugas kelompok kayaknya ini ya. Ya tugas kelompok hari pertama itu cuma Pak Sofian yang ngumpul. Ibu Yeni, Pak Nandar, Pak Alfiko itu belum diserahkan. Tidak ada lampiran, tidak ada lampiran. Kelompok Pak Sofian, kelompok berapa Pak Sofian? Kelompok Kelompok kebangsaan, dua, Pak. kelompok dua Bangsaan itu. ya. Kelompok Kelompok satu dua ya Pak ya, Sofian kelompok ya? dua. Oh kelompok dua. Siapa-siapa anggotanya Pak? Jimmy, terus apalagi orang tiga, Pak. Kalau tiga orang, Sama Pak tiga orang. Ramansa, Pak. Ya, Ya, yang menyerahkan. Oh Pak Sofian malahan belum. Maaf, yang menyerahkan itu cuma 5 orang. Pak Jejen, Bu Dewi, Pak Jemi, Pak Rahmansah, dengan Bu Weni. Nah, makanya di sini kan nanti saya ngasih nilainya di sini. Makanya Bapak Ibu bisa nanti lihat saya kembalikan. Misalnya Pak Jejen ya, misalnya Pak Jejen. Saya kasih nilai 100 misalnya. Misalnya nih Pak Jejen ya. enggak apa-apa coach, beneran juga enggak apa-apa. Ini kita kalau kata minggu uji. Nah, begitu saya kembalikan, nah Pak Jejen bisa melihat nanti di Google Classroom-nya. Oh, saya dikasih coach nilai berapa gitu. Alhamdulillah 100, Pak. saya udah nyerah kan, Pak. Beneran ya Gitu. pagi Dan tadi, cuman nggak bisa submit, aduh, Pak. oh iya, saya baru ingat. Saya kunci kalau menyerahkannya di atas jam 12 malam kemarin, maka dia tidak bisa lagi dikumpul karena sudah saya kunci. Ya, tapi Oh, saya ngirim melalui WA Bapak aja kemarin pagi oh, tadi iya. karena gini, Pak. Mm-mm. Asumsi saya kemarin itu untuk tugas besok, jadi kupikir tugas hari ini gitu, Pak. Oh gitu. Yang Iya, hari ini, makanya Pak. saya Nah, yang fokus hari ini tugas jangan mandiri. sampai terlambat jam ini, Pak ya. Jangan sampai terlambat jam 12 malam. Oke, saya edit untuk yang nah ini kan tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Batas waktunya kan sudah saya buat nih.
Jam Iya, 23. makanya saya nggak bisa ngiring lagi, Pak. Itu nggak bisa Mm-mm. masuk gitu, Pak. Kan udah saya kunci, sekarang saya buka nih kuncinya nih. Oke, Oke, Pak, ya. saya buka. Nah, boleh dikirim. Tapi Ya, untuk yang makasih, hari Pak. ini masih saya kunci ya. Untuk yang kelompok, ini apa ini tugas? Nah, ini belum, ini tugas agenda 2 hari ke-12. Oh, yang hari ini. Hari ini memang belum, ini hari ini saya kunci ya, jangan sampai di atas jam 12 malam. Itu ya, Oh, Bapak Ibu. Tapi yang tadi yang sudah saya buka Pak Sofian, yang Oke, ini. Pak, saya kirim, Pak. Jadi tiga orang yang belum mengumpulkan, Pak Rahman, Bu Dewi, dan Pak Alfika untuk tugas individu kemarin. Pak Rahman, Pak Ibu Dewi, dan Pak Alfika. Ini kan 6 orang ditugaskan, 3 orang, 6 orang sudah menyerahkan, artinya dia sudah mengumpulkan, yang ini belum mengumpulkan. Oke. Udah, Pak, sudah dikirim. Mungkin Bapak ngelik ini enggak? Ngelik. Ah, ini kan belum diserahkan. Mungkin Bapak sudah masuk tapi Bapak belum klik kumpul gitu atau submit. Ya, nggak bisa, Pak, ngunci. Nggak ada untuk ngirimnya itu, Pak, karena dibatasi Bapak kemarin. Oh iya, udah saya buka. Bisa, sudah bisa Oke, saya. Pak, makasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang tugas kemarin ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dengan pertemuan kita hari ini di sinkronus kedua, agenda ke-1. Sebelum kita mulai, saya akan sedikit memaparkan mengenai rencana kegiatan kita hari ini. Ya, desain pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini, Bapak Ibu ya. Oke, izin saya share screen. Iya, oke, nah ini udah saya. Diserahkan. Ya. Oke, sebentar, dia lagi loading. Nanti kita tampilkan, ya, tampilkan. Oke. Oke, gimana Bapak Ibu, sudah bisa dilihat? bisa, Coach. Oke. Kemarin kita sudah sampai ke sini ya. Kita sampai ke sini. Penjelasan tugas, oke. Ada sampai ke sini kita kemarin kan? Thank you ya. Oke. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke sinkronus kedua agenda 1. Kelompok 4 PKA Angkatan 1 Pemerintah Kota Lubuk tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini kita ada tiga kegiatan ya, 3 kegiatan untuk sinkronus kedua hari ini. Yang pertama itu berbagi pengalaman belajar daring agenda 1. Nanti satu orang silakan berbicara 1 atau 2 menit ya, bercerita tentang pengalaman belajarnya agenda 1 kemarin dan hari ini. Kemudian yang kedua, presentasi tugas asinkronus baik individu ataupun kelompok. Yang jelas nanti kelompoknya semuanya akan maju, yang untuk individu kita menyesuaikan dengan waktu. Ya, menyesuaikan dengan waktu. Kemudian yang ketiga, kita ada resume pembelajaran agenda 1. Ada sedikit resume, bisa jadi cuma 1 slide dari saya yang berhubungan dengan pembelajaran agenda 1 kita, baik hari ke-11 kemarin maupun hari ke-12 hari ini Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, ini kegiatan kita untuk hari ini selama 2 kali 45 menit. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan. Bapak Ibu silakan jawab di kolom chat. Ya, silakan jawab di kolom chat. Kita kan mau sebentar lagi Lebaran nih. Ya, oke. Kuncinya adalah keliling dunia, Bapak Ibu. Pada saat hari Lebaran, Pak Sofian keliling dunia. Mantap Pak Sofian ini ya. Ya. Lebaran hari ketiga, Pak Sofian mengunjungi Laos. Hari ke-6 mengunjungi India. Pertanyaannya, ke negara manakah Pak Sofian di hari ke-9? Silakan tuliskan di kolom chat. Tidak usah diomong, tidak usah dengan kata-kata, tidak usah diucapkan, tapi tuliskan di kolom chat. Ke negara mana Pak Sofian di hari ke-9? Silakan. Tulis saja di kolom chat, negara mana, apa nama negaranya. Ya. Jadi kata kuncinya adalah keliling dunia. Pada saat hari Lebaran, Pak Sofian itu keliling dunia. Ini mohon maaf kalau ada kesamaan nama dengan peserta, karena ini fiktif belaka. Iya, teka-teki saya ini fiktif belaka.
Jadi di hari ketiga, Pak Sofian itu mengunjungi Laos. Di hari ke-6, Pak Sofian mengunjungi India. Pertinyi-inyi. Ya, ke negara manakah Pak Sofian di hari ke-9? Silakan ditulis. Pak Rahman, tulis. Pak Nandar, Pak Beben, Bu Dewi, Bu Yeni, Bu Weni, Pak Jemi. Tuliskan di kolom chat, di kolom chat. Silakan, saya tunggu. India, Laos, Mm-mm. India. Kita siang-siang main teka-teki dulu, Pak, sebelum kita mulai. Laos, Pak Nandar. Oh, dia kembali ke Laos lagi, Pak ya. Ya. Kalau bahasa dusun kami, Pak, Laos itu lengkuas, Pak. Lengkuas, betul. Mungkin di situ banyak lengkuas ya, Pak Nandar ya. Ya, banyak Jud. Gus. Laos kayaknya belum deh. Indonesia, Pak siapa ini? Masih Pak Nandar ya ini? Pak Sopian, belum Pak Sopian, belum Indonesia. Kayaknya salah deh, belum. Pak Ekuator, Ekuator ini siapa nih? Pak Beben, Ekuator. Kayaknya kejauhan deh Pak Beben. Oke, masih di Laos Pak Jemi. Ya, tidak muter-muter Pak Sopiannya Pak Jemi kalau dia masih di Laos. Ibu Yeni, kemana ya? Sepertinya pada hari ke-9 Pak Sopian sudah ada di Indonesia lagi. Belum, Pak Sopian belum ke Indonesia hari ke-9. Masih keliling dunia dia. Afrika, Pak Rahman. Afrika kayaknya belum deh Pak Rahman. Masih India. Oh iya, mungkin Pak Sopian mau syuting film Kuci-Kuci Hotahe masih di India. Jadi namanya diganti Sofian Khan. Ada Sahrul Khan, ada Sofian Khan. Itu menurut Pak Jemi, tapi belum Pak Jemi. Bu Weni Cina. Mungkin Pak Sofian mau syuting film kungfu ini di Cina. Belum ada yang benar ya? Oke. Jawabannya adalah Denmark. Denmark. Ada Bapak Ibu bisa menjelaskan kenapa jawabannya Denmark? Itu naik ke atas apa namanya itu awalan angkanya, Oh gitu. Coach. Kalau Hari naik ketiga dia ke oh, naik Laos, ke bawah. kemudian hari 6 dia ke India. Jarak antara L dengan I itu empat huruf, kemudian hari ke-9 itu naik juga 4 huruf, dia ke D. Oh gitu. Makanya jawabannya Denmark. betul sekali, Pak. Saya tadi ngitungnya Ekuador itu salah hitung aja, ini Coach. Bukan D, tapi kenanya di E. Aduh, betul Pak Beben. Jadi kan hari ketiga, kan kata kuncinya keliling dunia. Hitung aja, 1, 2, 3, L. Maka L itu Pak Sofian ke Laos, bisa Libanon, bisa Luxembourg. Kemudian hari ke-6 ke India. Ini 3 kan? 4, 5, 6, I. Bisa India, bisa Indonesia, bisa Inggris. Hari ke-9, 7, 8, 9. Maka Bapak Ibu silakan tuliskan saja nama negara yang diawali oleh huruf D. Maka jawabannya bisa Denmark, bisa kalau kota-kota Dubai, ya kan? Oke. Oke. Ya, nanti kita punya mau teka-teki lagi, boleh nanti kita teki-teki lagi ya. Jangan yang rumit-rumit, Pak. Ini tak rumit Pak Sofian. Tinggal ngitung Pak Sofian. Jadi ajari Pak Jajan tadi, tinggal ngitung. 1 K, Oh iya, Pak. kan keliling dunia kata kuncinya. 3 L. Kalau hari ke-11 kemana kira-kira Pak Sofian? Hari ke-11. Nigeria, Pak. Nigeria, tuh pinter. Ke Nigeria. Hari ke-14? Dia. India. Indonesia, Pak. Balik dah. Oh balik, yo, habis modal ya. Tak? Iya.
Jadi habis modal balik dia udah. Ya. Yo, kira-kira SPPD apa lagi nih yang dipakai nih katanya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu intermezzo kita siang ini supaya nggak ngantuk ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke eh, kegiatan pertama, yaitu berbagi pengalaman belajar daring agenda 1. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu bercerita 1 sampai 2 menit. Apa pengalaman Bapak Ibu belajar agenda 1 secara daring kemarin sampai dengan hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Waktunya jangan lebih dari 2 menit. Silakan Pak Beben. Pak Beben dulu. Pengalamannya apa Pak Beben? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, host dan pengawas kelas dan rekan-rekan semua, Pak Rahman, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman mengikuti pembelajaran selama 2 hari ini, yang pertama, ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti pembelajaran dengan metode ini, blended, apa istilahnya blended lah. Ya, Blended. Sebelumnya kalau melalui Zoom meeting, rapat-rapat ini memang sudah sering, cuman untuk pembelajaran ini memang baru pertama kali. Ini menurut saya adalah suatu hal yang luar biasa karena bisa memanfaatkan teknologi digital untuk melaksanakan pembelajaran. Ini tentu saja adalah sebuah perubahan yang bagus dalam metode pembelajaran, utamanya dalam PKA ini. Kalau sebelum-sebelumnya, Coach, kita kan dalam mengikuti pelatihan, pelajaran, dan segala macam itu full kita di kelas semuanya. Dan ini metode ini sangat membantu sekali buat kami semua utamanya. Mengingat kalau kami tidak bisa membayangkan kalau misalnya semuanya di kelas dari Februari sampai ke Juli. Alangkah lamanya, Pak. Jadi, alhamdulillahnya lagi pembelajaran pada 2 hari ini ketemu dengan Coach Adil yang tampak santai, walaupun santai pembelajarannya mudah dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan ke depannya bisa tetap bertemu dengan Coach Adil lagi. Mungkin itu saja, Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Beben. Ya, jadi pengalaman pertama ikut pelatihan yang daring seperti ini ya Pak Beben ya. Iya. Tapi mohon diralat sedikit, Coach, bukan Deden, Coach Jejen, Coach. Oh, Jejen. Terima kasih, Coach. Tidak apa-apa Pak. Iya. Oke. Tinggal nambah dikit Pak, dari D ke J Pak. Oke, thank you. Jadi ini pengalaman pertamanya dan juga kalau yang terakhir tadi Pak, saya harus say goodbye Pak. Untuk agenda kedua saya masuk di kelompok 3. Agenda ketiga saya masuk di kelompok 2. Ya, nanti ketemu lagi kita di agenda 4 Pak. Agenda 4 kita ketemu lagi. Karena agenda 4 kan gabungan nanti. Itu Pak Dede, Pak Jejen. Iya. Thank you. Lanjut kita ke bawah Pak Nandar. Pak Nandar, silakan Pak Nandar. 1 menit Pak Nandar. Oke, terima kasih Coach. Selama 2 hari ini saya merasa gini Pak Coach. Saya merasa agak rumit sedikit karena susah gaptek ini Coach. Sembari belajar juga kita. Tapi mudah-mudahan di hari-hari ke depan kita akan lebih enjoy kayak Coach ya. Lebih riang gembira kita memahami materinya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Siap. Oke. Jadi wajar Pak. Karena seperti dikatakan Pak Jejen tadi, karena ini baru-baru, biasanya kalau pengalaman baru kan kita masih agak kagok kan, masih ya bertanya-tanya ini gimana caranya ya. Oke, itu ada kemajuan baru tuh dari Pak ini tuh, dari Pak Afika tuh. Pak ya. Kalau kemarin kan Pak Alfika kan kelihatan godamnya, nah ini udah jelasnya, ada backgroundnya, artinya ada kemajuan Pak Alfika ini. Pak Fika ini ada kemajuan Pak Fika. Alhamdulillah. Ini berkat suhu Pak Ade ini Pak Alamsa. Oh Pak Jejen ngajarin. Oke. Tidak keluar. Baik, thank you Pak Nandar. Lanjut kita ke bawah, ada Bu Yeni. 1 menit Bu Yeni, pengalaman Ibu gimana? Baik, Assalamualaikum. Izin Coach Ariel dan rekan-rekan, saya menceritakan pengalaman saya mengikuti e-learning ini. Sebenarnya
dari hari pertama kemarin saya agak mohon maaf agak kurang siap. Kemarin saya Hmm. audionya mati, jadi laptopnya pakai dua-dua dan ketika laptop yang satunya minjem laptop anak ternyata suaranya jelek. Dan hari ini alhamdulillah walaupun saya juga baru sampai dan kalau kalau Katonglah tuh agak gamam-gamam dikit Pak. Juga sama kayak Pak Sunandar ini udah tua kayaknya udah mulai gaptek nih udah ini tapi alhamdulillah dengan adanya dibimbing oleh Coach Ariel yang orangnya gimana enak Orangnya gitu gimana gitu? komunikatif ya juga Guys, tadi rekan-rekan ya Ibu gimana yang gimana? saling mendukung kita sama-sama berbagi pengalaman ada juga Pak Jejen yang selalu membimbing ketika saya minta share saya ini lupa lagi di mana share-nya di mana background-nya jadi itu Pak jadi mungkin kedepannya akan lebih santai lagi. Ini kalau kata nah gamam lah jam setengah dua belum sholat belum ini itu tadi ya Pak. Jadi tadi izin sholat juga. Mohon maaf kalau kesannya. Tapi sebenarnya sudah siap sih. Tapi karena kadang-kadang kalau kita di rumah ada tamu ada kesibukan lain yang membuat kita itu bedanya dengan walaupun dengan di kelas Pak. Kalau di kelas mungkin kita lebih fokus. Ini kita juga harus bisa fokus. Demikian pengalaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni. Tapi ada kemajuan Bu Yeni. Sekarang kan suaranya udah kedengaran, gambarnya udah jelas, ada kemajuan kan? Iya Pak. Iya. Kayaknya itu tadi backgroundnya masih terbalik ya punya saya ya tulisannya itu. Enggak Bu, sudah Bu. Kenapa? Itu yang Pak Jejen yang terbalik. Pak Jajan, ya saya lihat Pak Jajan terbalik. Saya lihat punya saya kok terbalik juga tuh. Kenapa bisa Jelas Bu, terbalik? punya Ibu dengan Pak Jejen tidak bisa disamakan Bu. Iya. Oke siap. Makasih. Oke, Oh, baik. Jadi baik, wajar baik. namanya kita belajar yang baru, kemudian juga ya mungkin Ibu waktu kalau Ibu pernah ikut PIM4 atau di pelatihan-pelatihan lain kan seperti dikatakan Pak Jejen tadi kan klasikal. Jadi ya pokoknya duduk manis kita di kelas gitu kan. Nah, sekarang kan daring. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang baru ya. Ya. Bu, enggak apa-apa Bu, Ibu gaptek Bu. Asal jangan lotek Bu. Iya, kalau gaptek itu gagap teknologi, kalau lotek itu lolo teknologi, Bu. Nah, enggak tahu Lebih parah kalau lolo Pak ya. Nah, Jangan Pak. Karena udah tua Pak. Sebetulnya udah tua ini udah merasa aduh saya ini udah apa Pak. Sudah lolita, lolos 50 tahun. Jadi tahun, ya. ternyata Kalau Pak Ya Jejen benar, Bu Yeni. Pak Jejen jelita dia. balita, Jelang 50. jelita. Jelita jelang 50 tahun dia. Kalau Ibu Lolita ya udah lolos 50 tahun. Kalau saya oversec, Bu. Oversecond maksudnya. Di atas 50. Apa itu? Di atas seket 50. Iya, mantap, mantap. Mantap, mantap. Baik, thank you Bu Yeni. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih mahir lagi Bu ya. Amin. Lanjut setelah Bu Yeni, saya lihat di atas Bu Yeni ada Pak Rahman. Silakan Pak Rahman. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, alhamdulillah ini sudah pertemuan ketiga ya Coach ya. Ya, kedua. Hari Dua. ya. Alhamdulillah seperti kata Bapak Ibu kayak Bu Yeni bilang tadi, Pak Sunandar, memang sulit kalau pembelajaran via Zoom ini, karena kita pasti susah fokus, Coach. Karena sudah biasa itu pembelajaran itu kan tatap muka. Langsung, ya. Cuman ini menjadi pengalaman yang menarik untuk kami semua, khususnya Coach. Dan kami juga dari tadi juga rupanya background saya juga kebalik kanan kiri. Nah ini baru agak benar. Ya, yang ini Bu, Pak klik yang mirror itu kan kaca. Ya. Makanya tadi sempat, oh ya, ini background saya juga kebalik ya. Jadi pembelajaran yang asik juga lah untuk kita. Iya. Ada ilmu baru Pak ya. Ya. Terima kasih Coach, itu saja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rahman, sama-sama Pak Rahman. Iya, oke. Jadi ya betul Pak Rahman. Jadi kita ambil sisi positifnya saja dari pembelajaran daring bahwa ya kita semakin dekat dengan yang namanya teknologi, gitu ya. Oke, semakin dekat. Dan memang ya itu tadi kendala. Mungkin seperti katakan Bu Yeni tadi kan bisa saja faktor faktor pengalaman juga kadang-kadang kan. Iya.
Thank you. Sebelah Pak Rahman ada Bu Yeni. Silakan Bu Yeni. Weni, salah. Bu Weni. Silakan Bu Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah, iya, seperti yang dikatakan oleh Pak Rahman tadi, pertemuan kedua. Kemarin pada saat pertemuan pertama lumayan menarik ya. Karena untuk kelompok ini sepertinya kelompok 4 ini banyak orang teman-teman yang dari luar kota dibandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi lumayan berkesan lah untuk mengerjakan tugas kelompok. Alhamdulillah. Iya. Jadi untuk dokumentasinya kemarin itu dikatakan sama Bu Yeni sempat itu dengan screenshot riwayat via WA atau chat group. Iya. Ya, lumayan lah metode pembelajaran ini apa via Zoom ini. Apalagi dari teman-teman yang dari luar kota. Kalau dalam satu kota kan kita kan bisa ketemu langsung seperti teman-teman yang kelompok lain. Oke. Iya. Lumayan menarik lah Pak. Baik, terima kasih Bu Weni. Nah, Ya, bisa teknologi kenal dari dengan teman-teman yang dari luar kota. Terima kasih. Kalau- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi maksudnya tentang dekat dengan teknologi, sudah mulai kenal dengan teknologi. Kalau Bu Yani melihat sisi lain dari pergaulan, bersosialisasi dengan teman-teman sesama peserta, khususnya di kelompok 4, ya. Jadi mendapatkan teman baru, mendapatkan suasana baru, gitu Bu Ya, ya. Iya, mendapatkan pengalaman baru, apalagi kalau beda asal. Ada yang dari selatan, ada yang dari Bu Weni di Lahat apa kemarin? Weni dari Muara Enim saya Pak. Ada yang dari Iya. Lahat gitu ya, sama-sama. Jadi bisa sharing. Oh gitu ya. Bapak Ibu tahu sharing kan? Tahu. Di Lubuk Linggau ada nama kelurahannya Sharing Agung karena ada tempat pembuangan air yang besar. Namanya Sharing Agung. Di Lahat juga ada Pak Sharing Agung Pak. Oh, sharing juga Bu ya, Sharing Agung juga. Ya, tempat pembuangan air itu kan sharing namanya kan? Oke, baik, thank you Bu Eni. Ke bawah Bu Eni ada Pak Sama-sama. Sufyan. Silakan Pak Sufyan. Terima kasih, Pak. Langsung saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sebagaimana disampaikan oleh rekan-rekan guru 4, sama aja, Pak. Sama gaptek, biasanya kan kalau di kantor itu, ya kalau Zoom itu kita tinggal anu aja, Pak. Nah, ini agak-agak kelabakan, tapi alhamdulillah ya belajarlah dengan tanya-tanya di grup gimana caranya. Kemudian untuk pembelajaran ini memang dari awal tugas mandiri itu ya lama, kayaknya otak nih kalau udah lama udah dipakai mikir jadi buntu Pak. Cuman alhamdulillah dengan mandiri nggak pakai esai, memang kadang-kadang agak tidur malam itu ya alhamdulillah otak ini terpakai juga Pak. Alhamdulillah walaupun tua ini ya alhamdulillah otak biar lancar udah dipakai. Dan ya dari pembelajaran ini ya banyak kenal dengan, apalagi ada kabupaten-kabupaten lain saling kenal, termasuk juga dari Muara Enim, walaupun Muara Enim biasanya jarang ketemu juga Pak. Ini dari kelompok 4 ada juga dari Muara Enim, bisa ketemu, bisa jadi satu kelompok. Memang pelajaran learning ini ya sepertinya saya baru sekali ini Pak, kalau yang PIM 4 dulu memang metode baru on off, cuma dia masih banyak di kelas diskusi gitu Pak. Belum ada learningnya belum. Baru gitu. Ya pola baru itu kalau PIM 4 itu 2015 mulainya itu angkatan pertama itu Pak yang metode on off itu Pak. Tapi Bapak bukan di Linggau ya PIM 4-nya kemarin, di Lahat itulah ya? Di Muara Enim Pak. Oh di Muara Enim. Muara Enim mengadakan sendiri gitu Pak. Oh gitu ya, dari provinsi ya. Tapi Widya Suaranya dari Palembang gitu Pak. Ya, dari WI Provinsi ya, BPSD. Ya, dari provinsi itu Pak. Dulu namanya Bandiklat. Iya. Ya, jadi ada menyenangkan, ada kadang-kadang ya agak-agak susah-susah dikit. Iya, ada suka dukanya gitu Pak. Suka dukanya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan seluruh peserta ini ya lulus semua nanti Pak. Amin. Saya kira itu Pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopian. Ya, kalau Pak Sopian katanya tadi otaknya merasa buntu, kalau saya di akhir bulan dompet saya merasa buntu, Pak. Oke. Iya. Jadi ya enggak apa-apa, Pak. Kalau saya secara pribadi harap memaklumi Bapak-bapak kalau mungkin ada hal-hal yang belum paham ya perlahan-lahan saja, Pak. Kita positive thinking bahwa semua manusia itu akan bisa kalau dia dipelajari gitu. Asal kata kuncinya adalah kemauan. Ya wajar saja. Ya, wajar saja. Nah, nanti karena kita sudah mulai membiasakan juga mandiri, mungkin kita di kantor selama ada staff gitu ya, ada bawahan kita yang membantu. Nah, untuk PK ini kita untuk urusan teknologi ini kita belajar juga mandiri, karena nanti pada saat seminar itu enggak ada yang bantu, kita sendiri nanti di ruangan otak-ngatik laptopnya gitu ya. Nah, gitu. Pada saat seminar aksi perubahan nanti itu kan klasikal kan. Nah, di ruangan ujian itu enggak ada yang bantu. Ya cuma peserta, mentor, penguji dan coach. Ya, jadi ya kita harus mulai sekarang kita mulai belajar gimana cara presentasi, cara membuka misalnya tayangan, cara memindahkan tayangan gitu dan sebagainya, cara mencari file gitu. Ya ada apa-apa, jadi masih ada waktu Pak, kita bisa belajar kembali. Oke, thank you Pak Saufian. Sebelah Pak Saufian ada Pak Jemi. Silakan Pak Jem. Gimana Pak Jem? Baik, mohon izin, Coach. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami hormati seluruh rekan-rekan PKA Angkatan 1 tahun 2025. Yang kami hormati juga di sini Coach, yang kami banggakan. Jadi pengalaman kami selama 2 hari ini, satu kata aja nih Pak, Ya. asik. Oh, asik. Asik. Dan menyenangkan. Dan menyenangkan. Iya. Jadi kirain kami selama pembelajaran e-learning Zoom ini ya sifatnya agak tegang, kaku. Rupanya banyak ketawanya, Pak. Iya. Banyak ketawanya, banyak senyumnya, dan kami mengharapkan juga seperti ini, Pak, untuk pembelajaran sama e-learning. Harapan kami kan, apalagi banyak yang gaptek tadi kan, seperti Pak Sunandar gaptek tadi. Apalagi otaknya buntu juga ini. Selain otak, dompet juga buntu. Nah, jadi kami mengharapkan kelompok 4 seperti ini aja Pak pembelajarannya Pak. E-learning asik. Ya. Terima kasih. Iya. Dan saya harapkan juga kompak ya untuk kelompok 4 kompak. Jadi pembelajaran agenda 1 2 3 ini kompak. Jadi kelihatan nanti kekompakannya gitu ya. Karena Bapak Ibu nanti di agenda 4 dilebur jadi satu, enggak ada lagi kelompok-kelompok. Nanti 1 2 3 4 itu digabung pada belajar agenda 4. Habis lebaran ya kalau enggak salah ya. Ya. Oke, nah, untuk agenda 1 2 3 baru per kelompok. Oke, thank you Pak Jemi. Siap. Jemi kalau di pagar alam dipanggil Jimmy ya. Siap. Iya. Kalau misalnya Jimmy bermain tenis meja, jadinya Jimmy main tenis meja, gitu ya. Ketawa semua itu kan kawan. Oke, thank you Pak Jemi. Lanjut kita di bawah Pak Jemi ada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Pengalamannya apa Bu Dewi? Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini untuk di dinasti PKB, Pak ya, bukan hal baru. Karena kita ada pemangkasan soal keluar daerah, jadi kami sering pakai Zoom, Pak. Zoom. Jadi untuk anggaran di BKKBN kita itu koordinasi itu tentang kegiatan di dinas itu pakai Zoom terus. Jarang kita ketemu langsung. Jadi kalau ada hal-hal berkaitan soal ini, soal kegiatan, kita biasanya sudah menyiapkan tempat untuk kita rapat Zoom. Tapi balik lagi, biasanya memang yang yang melakukan aktivitas untuk Zoom itu, peralatannya itu memang bawahan ya Pak ya. Jadi ini kalau kita sekarang ini kan melakukan sendiri, memang agak rumit sedikit gitu loh.
Oke. Jadi kalau misalnya untuk ini memang bukan hal yang baru, kita dari tahun-tahun 2022 itu memang Zoom terus. Untuk yang peralatannya memang ini mengingat-ingat kembali. Ini kan di rumah, bukan di kantor, jadi agak-agak bingung-bingung sedikit lah. Oke, iya. Oke, jadi kata kuncinya melatih Bu Dewi jadi lebih mandiri ya. Kalau selama ini mungkin Alhamdulillah, iya. ya kita punya staf kan, ya. Iya. Nah, kalau ini kan kita mandiri, melatih juga untuk Iya. positifnya ya Bu ya. Oke. Dan terakhir Pak Vika, silakan Pak Vika. Thank you Bu Dewi. Pak Camat ini. Gimana Pak Camat? Ya, baik Pak Lamsah. Apa kira-kira yang bisa disampaikan nih Pak? Nah, coba tanya Pak Jemi, mana lah? Mana Pak Camat Gumu? Tamu-tamu Sampai nanya gawe, Pak oi. Camat. Sampai gawe, asik. Jadi gini Pak, selama saya mengikuti kegiatan P3A ini melalui Zoom meeting ini, bagi saya susah-susah mudah Pak. Susah-susah mudah. Susahnya mudahnya di mana? Susahnya karena biasanya kami selaku camat ini bekerja ini langsung terjun ke lapangan Pak. Langsung terjun ke lapangan, setiap hasil apa yang kita didapat di lapangan itu kita langsung tatap muka, dalam hal ini kita rapat. Jadi untuk menyikapi penyelesaian penyampaian laporan tadi, jadi mau diapakan? Ini kan kalau seandainya itu ada suatu kegiatan lah di lingkungan di wilayah di Kecamatan Banjar Bulan. Mudahnya tadi selama ini kita jarang bersentuhan, dalam hal ini Zoom meeting, ya sedikit banyaknya adalah pemahaman untuk diri kami selaku camat, bisa berhubungan dengan teman-teman baik dari kota atau kabupaten, kan bisa mengenal, apalagi nanti langsung tatap muka kan di Kota Linggau nanti, itu lebih bagus lagi itu Pak Alamsah. Ya ini mungkin itulah yang bisa saya sampaikan Pak. Untuk lebih dan kurangnya mungkin ditambahi sama Bapak Sunandar nanti kan. Terima kasih. Oke, baik. Thank you, terima kasih Pak Vika. Kayaknya Pak Vika sudah sabar lagi mau belajar klasikal ya, yang tetap buka langsung gitu ya, tetap buka ketemu langsung ya. Iya. Atau enggak apa-apa Pak Vika datang duluan baik ke Linggau gitu. Jadi iya, Pak Vika belajar duluan di Linggau. Nah, Pak Vika balik baru kita masuk. Laju, kaki tidak enak Pak, tidak enak sama rekan-rekan. Jadi seolah-olah ada apa kan? Nah ini kan. Kaki rekan-rekan baru nak penutupan Pak Vika lah dapat sertifikat ya. Iya. Setuju. Iya, jadi enak. Sportif kaki Pak. Iya, betul itu. Iya, aku tidak enak sama ayo aku tuh Pak. Ayo Ibu Yeni Marleni, kaki laju. Telepon di belakang dia. Yo. Tapi aku pikannya itu dengan Bu Yeni itu cincau lah kata orang. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang menceritakan pengalamannya, menarik sekali. Ada pengalaman baru, ada yang berhubungan dengan teknologi, ada yang berhubungan dengan pergaulan, ada berhubungan dengan bagaimana kita mengoptimalkan daya pikir kita dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya selama 2 hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Di ketiga kita paparan, kita ulang kembali bahwa di tugas asinkronus hari ke-11 kemarin ada 2 tugas, tugas individu dan tugas kelompok. Di mana tugas individunya adalah penyempurnaan atau revisi kembali isi agenda yang sudah Bapak Ibu buat di akhir pembelajaran self learning. Nah, gitu. Jadi revisi kembali, sudah ngumpul semuanya kelihatannya, sudah ngumpul. Kemudian untuk tugas kelompok itu ada 3 kelompok, ya. Kita bagi 3, ya. 3 kelompok yang kelompok pertama itu nama kelompoknya Kepemimpinan Pancasila, berhubungan dengan kepemimpinan Pancasila, kemudian ada kelompok wawasan kebangsaan dan ada kelompok bela negara.
Nah, masing-masing kelompok itu saya minta untuk diskusi, 3 orang, satu kelompoknya membicarakan tentang ya dinamika dari substansi ketiga materi tersebut, kepemimpinan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Oke, kita langsung saja masuk ke kelompok satu. Kelompok satu tentang kepemimpinan Pancasila, silakan. Siapa yang mau jadi jubir? Siapa yang mau menjadi asrot? Oke, silakan. Jubir tahu kan jubir kan? Juru bibir. Iya. Ini Asrot itu asisten sorot. Bagian yang tukang layang-layang itu asrot namanya. Asisten sorot. Iya, silakan. Kelompok satu, siapa-siapa kelompok satu? Ada Pak Jejen. Kalau kelompok 4 jubirnya sama saudara saya Pak Lamsah, Pak Ade Putra. Oh, Pak Jejen ya. Ya. Silakan Pak Jejen. Pak Jejen, Pak Vika sama Bu Dewi kalau tidak salah ya. Tidak, sama Pak Ade sama Ibu Dewi. Ibu Dewinya masuk di kelompok 1 Pak Lamsah. enggak. Bukan. Kelompok 1. Baik. Ya, Coba silakan Pak Jejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Coach, sebelumnya kami dari kelompok 1 ini minta maaf dulu karena memang kami agak sedikit lalai karena komunikasinya baru mendekati ujung akhir macam itu. Jadi agak tapi sebagai pemimpin yang berwawasan kebangsaan dan pemimpin yang memahami konsep kepemimpinan Pancasila, kami mengakui itu bahwa adalah satu kesalahan. Insya Allah banyak kami perbaiki. Amin. Oke. Baik, izin kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Izin apa namanya itu share screen. Ya, silakan Bapak. Baik kawan-kawan, kami di sini mengambil tema atau judul peran dan posisi pemimpin yang berkepemimpinan Pancasila dalam meningkatkan integritas dan kinerja pegawai. Ini kelompoknya ini ada 3 orang. Ini nama-namanya. Kemudian ini adalah pendahuluan masih sama seperti kemarin, hanya ada sedikit perubahan bahwa dengan adanya era globalisasi kemajuan teknologi menghilangkan antar bangsa. Ini adalah sebuah ancaman dan tantangan, dan untuk menghadapinya perlu penguatan kepemimpinan dengan cara konsep kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila adalah konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Prinsip ini mencakup 1. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kepemimpinan Pancasila berupaya menciptakan pemimpinan yang inklusif, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan serta kemajuan bangsa secara keseluruhan. Kami berangkat dari penyakit birokrasi, patologi birokrasi, artinya ini adalah penyakit birokrasi yang sedianya akan kita benahi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penyimpangan prosedur, nepotisme dan pungli, rendahnya daya tanggap dan kemampuan menyerap informasi, termasuk penggunaan teknologi digital, pelayanan yang berbelit-belit, maladministrasi, kurangnya integritas aparatur pemerintahan, rendahnya pemahaman wawasan kebangsaan di kalangan aparatur, lemahnya pengawasan, dan minimnya pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Ini ada jenis-jenis patologi birokrasi. Sebetulnya banyak sekali ahli yang menyampaikan tentang jenis-jenis patologi birokrasi ini. Cuman kami mengambil salah satunya saja. Ini ahli dari daerah Danau-Danau, Pak Siagian. Yang pertama, patologi yang timbul karena adanya persepsi dan gaya manajerial pejabat di lingkungan birokrasi. Kemudian patologi yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan keterampilan. Kemudian penyakit yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma hukum. Kemudian patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat. Kemudian yang kelima, patologi yang merupakan
akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintahan. Dari paparan tentang patologi dan jenis patologi birokrasi, ditemukan permasalahan pada kantor Camat Banjarbulan dan Pemda Kabupaten Logan Kompleks Selatan yang ini mirip-mirip. Kami mengambil mana yang mirip saja, Coach. Yang pertama, rendahnya integritas pegawai, terbatasnya kompetensi aparatur, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar pegawai, distribusi beban kerja yang tidak merata sehingga menyebabkan pekerjaan selesai terkadang tidak tepat pada waktu. Kemudian 5, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Kemudian 6, adanya praktik yang tidak seharusnya. Pada kondisi bawah ini, maka pemimpin yang memahami pimpinan Pancasila melakukan hal sebagai berikut untuk memperbaiki apa yang menjadi temuan kami di lingkungan kerja yang merupakan patologi dan birokrasi ini tadi. Yang pertama, dalam hal rendahnya integritas aparatur, kami menekankan bahwa melaksanakan tugas dengan baik adalah bagian dari ibadah dan perwujudan rasa cinta tanah air dan menjadi contoh bagi penerapan integritas dan disiplin. Kemudian yang kedua, memberikan pengertian dan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab. Kemudian memberikan peringatan dan sanksi bagi aparatur yang melanggar etik, kemudian melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur. Poin utama dari poin ini adalah memberikan pengertian bahwa sebagai ASN kita memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi tupoksi. Bagaimana kemudian menekankan ini? Ini bisa saja kami lakukan dengan rapat pada saat rapat staf, kemudian pada saat apel atau berbagai kesempatan lainnya. Kedua, dalam hal terbatasnya kompetensi aparatur, kami memberikan asistensi kepada aparatur dalam menjalankan tugas, memberikan pemahaman tentang tugas yang dijalankan, kemudian mendistribusikan beban kerja sesuai dengan kemampuan dan kompetensi aparatur, kemudian mendorong aparatur untuk saling bantu dalam melaksanakan tugas. Dalam hal kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pegawai, adanya konflik atau disrespect antar pegawai, kami melakukan sebagai pemimpin untuk menengahi guna menyelesaikan konflik. Kemudian menciptakan suasana kerja yang akrab dan kekeluargaan, merangkul seluruh staf dan memberikan sikap atau perlakuan yang sama kepada para staf. Harapannya semua staf merasa dihargai. Kemudian yang keempat, distribusi beban kerja yang tidak merata dan pekerjaan selesai tidak tepat pada waktunya, sama memberikan asistensi dan pendampingan, kemudian mendistribusikan beban kerja sesuai dengan tupoksi dan kemampuan pegawai. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, kami melakukan asistensi dan pengawasan terhadap apa yang dilakukan aparatur. Kemudian melibatkan semua aparatur dalam kegiatan sehingga muncul rasa saling percaya, kemudian melakukan rapat pengarahan secara berkala untuk memberikan tekanan akan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, ada praktik yang tidak seharusnya, memberikan pengertian dan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab, memberikan peringatan dan sanksi bagi aparatur yang melanggar etik, melakukan pengawasan terhadap kinerja aparatur. Kami sampai kepada kesimpulan bahwa kepemimpinan Pancasila merupakan fondasi penegakan integritas dan kedisiplinan pegawai. Adanya pemahaman tentang kepemimpinan Pancasila akan berujung pada kesadaran akan tugas dan fungsi tanggung jawab dan tanggung jawab sebagai pegawai. Lantas apa yang dilakukan secara umum perlu penekanan pemahaman dan penerapan konsep kepemimpinan Pancasila pada pemimpin administrator untuk dijadikan tauladan kepada staf pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing. Mungkin itu saja, Coach, dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jejen yang sudah memaparkan. Silakan dari kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan tanggapan. Kelompok 2, silakan berikan tanggapannya. Kelompok 2, silakan berikan tanggapannya. Ada Pak Jemi, Pak Rahman, dan Pak Sofyan. Apa tanggapannya? Jangan banyak ikut tanggapan. Pak Fika langsung ancam dia. Apalah diancam Pak Camat, ngerilah itu gitu ya. Izin, Coach. Baca lewat kami kaget. Belum ada tanggapan Pak. Coach. Oke. Baik, kalau ke kelompok 3 gimana 3?
Tanggapannya Pak, Ya, terhadap sedikit, sedikit. ada yang dipaparkan oleh Pak Jejen dari kelompok 1. Pak Nandar, Bu Yeni dan Bu Weni gimana nih? Ya, siap. Kenapa Pak Nandar? Saya menanggapi sedikit, Pak. Oh boleh, sedikit banyak juga Ya, Pak. terkait dengan kepemimpinan Pancasila, ini menurut hemat kami bahwa seorang pemimpin itu bagaimana kekaitannya dengan kepemimpinan Pancasila. Yang lebih penting itu adalah sebetulnya bagaimana kita menghayati isi-isi dan butir-butir Pancasila tersebut. Misal contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam pemimpin itu harus mempunyai jiwa ketuhanan yang Maha Esa real di lapangan. Misal, kalau kita posisinya berbicara camat lah Pak ya, Coach ya. Halo? Ya, halo, hai. Ya, Halo, lanjut Pak. ya Camat itu harus takut penjiwaan dengan itu, Tuhan, Pak Sunandar. penjiwaan ketuhanan yang Maha Esa, artinya kita seorang pemimpin, tampil dimanapun, ketika diminta peran kita selaku pemimpin, misalkan pada saat kita di masyarakat, misalkan yang akhirnya terjadi di kita camat ini, kita harus posisi misalnya diberi tugas untuk menjadi imam masjid, misalnya pada saat kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kita harus bisa itu Pak, itu Coach. Kalau saya lebih ke real dari nilai-nilai Pancasilanya itu. Kemudian di sila keempat misalnya, bagaimana menyelesaikan persoalan atau masalah yang mungkin timbul di dunia kerja kita, di lapangan, di kantor dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memecahkan sesuatu dengan musyawarah dan mufakat. Nah, sehingga nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam diri kita sendiri selaku pemimpin, selaku yang memanajerial kegiatan, itu harus menjiwai nilai-nilai yang dimasila. Mungkin itu ya tanggapan sedikit dari kami Pak Jejen. Oke. Ya, Baik, terima kasih Pak Nandar. Oke, kita langsung saja dari saya ya. Mengingat waktu kita masih ada 2 kelompok lagi, kalau mungkin juga untuk tugas individu. Nah, Bapak Ibu, apa yang dibuatkan oleh Pak Jejen mewakili kelompok 1, hasil diskusi kelompok 1, itu betul sekali bahwa kepemimpinan Pancasila itu bagaimana dia menjalankan perannya sebagai pemimpin yang dijawai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tadi sudah dikatakan Pancasila ada 5 sila, maka ada 5 nilai dasar. Seperti tadi sudah disampaikan oleh juru bicara kelompok 1 bahwa ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, artinya ketika kita menjalankan tugas kita sebagai pejabat administrator dalam level tataran eselon 3, maka ya kita memasukkan nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari sebagai pejabat administrator. Tadi ditanggapi oleh Pak Nandar, ya misalnya nilai ketuhanan. Artinya Pak Nandar itu menanggapi bahwa secara tidak langsung Pak Nandar juga sependapat dengan kelompok 1, ya misalnya nilai ketuhanan. Nah, cuma Pak Nandar tadi minta kejelasan langsung ke tindakan nyatanya apa gitu ya Pak Nandar, kira-kira Pak Nandar ya. Ya, tindakan nyata kita sebagai seorang pemimpin menerapkan nilai. Tapi Pak Nandar sudah memberikan contoh sendiri di situ. Di contoh sendiri tadi kan Pak Nandar mengatakan misalnya ketika terjadi misalnya ada untuk mengambil keputusan, maka kita menerapkan nilai kerakyatan tadi kata Pak Nandar tadi kan. Ya, jadi secara langsung Pak Nandar juga meminta kejelasan tentang aksi nyatanya dengan dia memberikan satu contoh penerapan dari nilai-nilai kerakyatan. Tadi kan ada Pak Nandar mengatakan ketika mengambil keputusan kita lakukan dengan musyawarah dan mufakat gitu ya. Ya gitu. Artinya kita sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sudah menerapkan jiwa kepemimpinan Pancasila, menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai keempat yaitu nilai kerakyatan. Gitu Pak Nandar dan Pak yang lainnya untuk kelompok 1 ya. Oke, saya rasa cukup. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut. Salut, salut. 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 Oke, salut untuk kelompok 1. Bagus sekali hasilnya. Ya, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang jadi juru bicaranya?
Di kelompok 2 itu ada Pak Jemi, Pak Rahman, dan Pak Sofyan. Ya, ini kelompok boy band. Silakan boy band ya. Ya, untuk kelompok 2 dipersilakan Pak Rahman untuk menjelaskan. Oh, siap. Ya. Siap Pak Jemi, Pak Sopian izin. Oke, silakan. Ini kita share dulu. Muncul nggak? Muncul ya? Oh ya, muncul Pak Rahman, muncul. Oke, Pak Fika masih ada ya Pak Fika ya? Oh ada ya? Masih. Oh masih. Masih standby Pak Alfika? Silakan Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin coach, izin Bapak Ibu, kawan-kawan, izin ke kelompok kami, kelompok 2, ditugaskan tentang wawasan kebangsaan dalam lingkungan, pelaksanaan tugas pemerintah di daerah. Adapun kelompok kami, Pak Jemi, saya sendiri, dan Pak Sopian. Berikut pendahuluan tentang peran pemerintah yang penting untuk membangun dan mempertahankan negara. Wawasan kebangsaan merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan negara. Wawasan kebangsaan adalah pandangan atau cara berpikir tentang negara dan bangsa yang mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun analisis dinamika yang beberapa aspek tentang wawasan kebangsaan, ada aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Aspek politik, Kak Rahman, ya Pak. mungkin ditampilkan slideshow, biar tulis aja bisa kebaca, Kak. Oh, tidak bisa. Makasih. Tidak kelihatan slideshow. Iya. Kita harus matanya melotot ya Pak Jajan ya. Lihat kan gitu ya. Oh, saya ini. Nah, gitu. Jadi, Oh iya. Mantap. Berikut analisis dinamika tentang seperti yang saya bilang tadi, ada 4 aspek dalam kelompok kami yang kami rangkum: aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya. Aspek politik dalam wawasan kebangsaan dalam lingkungan pelaksanaan tugas pemerintah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik seperti kebijakan, sistem, dan hubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Seperti yang kita tahu, di pemerintahan kita saat ini sangat bergantung dengan yang namanya sistem aspek-aspek politik, kebangsaan ataupun secara umum tentunya. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial, wawasan kebangsaan dalam lingkungan pelaksanaan tugas pemerintah dapat dipengaruhi faktor-faktor sosial seperti budaya, agama, dan etnis. Perbedaan-perbedaan sosial dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Seperti yang kita tahu, wawasan kebangsaan itu kalau dalam aspek sosial mungkin Pak Camat, Bapak Camat sering berada di lapangan dengan bertemu dengan beberapa budaya, agama, etnis, kalau tokoh-tokoh masyarakat, itu sangat bergantung, Pak. Sangat bergantung dari aspek sosial. Perbedaan-perbedaan sosial dapat mempengaruhi cara berpikir tadi, dan itulah makanya negara kita disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yang ketiga itu aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam pemerintah, wawasan kebangsaan juga dipengaruhi beberapa faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan krisis ekonomi. Perubahan-perubahan ekonomi mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat terhadap negara dan bangsa.
Contoh krisis ekonomi dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang negara dan bangsa. Untuk kita ketahui kan negara kita masih di dalam negara berkembang, jadi sangat signifikan. Apalagi kita sekarang perintah presiden efisiensi anggaran dan meningkatkan ketahanan pangan untuk mendongkrak aspek-aspek ekonomi. Dan terakhir, aspek budaya. Di wawasan kebangsaan juga terdapat di pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya seperti nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi. Perubahan-perubahan budaya dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masyarakat terhadap negara dan bangsa. Contohnya, perubahan nilai-nilai dan norma dapat mempengaruhi masyarakat memandang negara dan bangsa. Dalam kesimpulan wawasan kebangsaan, lingkungan pelaksanaan tugas pemerintah daerah merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan negara. Wawasan kebangsaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya seperti yang kami sebutkan tadi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, sehingga dapat membangun dan mempertahankan negara yang kuat dan sejahtera. Ini ada yang upaya yang bisa kita lakukan dalam hal pendidikan, edukasi, partisipasi, kerjasama untuk meningkatkan wawasan kebangsaan yang dimiliki masyarakat. Berikut kompetensi yang harus dimiliki pemimpin: kewenangan untuk memutuskan, pengetahuan sesuai tuntutan organisasi, tindakan cerdas yang bertanggung jawab, kemampuan melaksanakan tugas. Seperti yang kita ketahui, setiap pemimpin pasti wajib memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Untuk itu dilaksanakan PIM 3 ini agar bisa kita semua memiliki nilai-nilai wawasan kebangsaan yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Rahman, jangan ditutup dulu ya share screen-nya ya. Oke. Silakan ditanggapi kelompok 1 dan kelompok 3. Izin Pak, dari kelompok 3 izin menanggapi. Terkait dengan wawasan kebangsaan, tadi di terakhir ada slide bahwa kompetensi, tolong ditayangkan Pak, kompetensi yang harus dimiliki. Coba Pak Rahman. Ya, Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pertama, kewenangan untuk memutus, pengetahuan sesuai dengan tuntutan organisasi, tindakan cerdas yang bertanggung jawab, dan kemampuan melakukan tugas. Saya ingin mengkaitkannya dengan imbas dari pilkada, Pak. Biasanya kita di daerah ini terimbas dari pendukung siapa gitu. Tidak dilihat dari kompetensi seorang, apakah orang itu mempunyai kompetensi untuk memimpin, memiliki kemampuan atau kecerdasan, tapi bagaimana kalau nggak tahu kalau di daerah lain atau mungkin di Indonesia sudah merata secara umum, kalau kita masuk apa keluarga, apa tim sukses segala macam, kita akan mendapatkan posisi atau menjadi pemimpin, misalnya di eselon 3 atau eselon 2, eselon 4. Nah, bagaimana itu kaitannya dengan wawasan kebangsaan? Sementara kemampuan untuk melaksanakan tugas itu mungkin tidak diabaikan, kadang-kadang diabaikan. Yang penting siapa, ini kita saja Pak ya, diabaikan. Yang penting siapa yang ada kedekatan dengan pemimpin yang menang biasanya akan mendapatkan jabatan. Jadi gimana tanggapan kelompok 2 terhadap hal yang saya kemukakan tadi? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Yeni. Karena Bu Yeni mau meminta tanggapan balik, silakan kelompok 2 menanggapi. Izin Pak Jemi atau Pak Sofian mau menanggapi? Ya, silakan Pak Sofian, Pak Jemi. Pak Rahman dulu lah, tanggapin lah. Mungkin Pak Sofian silakan, karena kalau Pak Jemi kan sama sudah ya, saya. Pak Sofian, Pak Sofian. Pak Sofian, request Bu. Ada Pak Sofian katanya. Ya, terima kasih.
Baiklah, saya menanggapi pertanyaan dari Bu Yeni tadi bahwa terkait dengan pilkada netralitas gitu ya, atau pimpinannya tadi Pak. Ya. Kesempatan terkait kesempatan untuk mendapatkan jabatan atau untuk menjadi pimpinan. Kesempatan Gitu. berkarir lah gitu ya. Ya, kesempatan berkarir dikaitkan dengan Gimana Pak Rahmat? Pak Sofyan. Halo, ya Pak. Ya. Jadi kalau untuk kita sebagai ASN lah, ASN ya. Ya. Kalau kesempatan untuk menjadi pimpinan daerah itu ya peluangnya ya tuh ya sangat besar asalkan mempunyai kemampuan. Kemudian kita tentunya ya kalau ASN itu ya mestinya harus keluar dulu dari ASN-nya, karena itu kan untuk jadi pimpinan itu kan harus didukung oleh partai politik gitu. Kalau dari segi ini maksud Bu Yeni, kalau dari segi kita sebagai ASN, ya kayaknya sepertinya ada pengaruh yang sangat besar terhadap dari pemimpin itu sendiri ya Bu. Ya Bu Yeni, maksud Bu Yeni ya. Kalau menurut ya, artinya pimpinan itu kadang-kadang kita untuk menjadi pemimpin administrator atau di eselon 3 misalnya tidak dilihat dari kemampuan melaksanakan tugas atau tindakan cerdas yang bertanggung jawab atau pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan organisasi, tapi dilihat dari kita itu dekat sama siapa gitu. Jadi bagaimana tanggapan Bapak ya? Ya itu tadi Pak, netralitas ASN Pak. Kalau kita kedekatan itu ya sebenarnya secara teori tidak boleh gitu Pak. Walaupun karena kalau di belakang ya silakan saja, apalagi ada keluarga gitu Pak. Keluarga dari calon pemimpin ya tidak mau ya dekat lah. Cuman netralitas kita harus dimunculkan, tidak boleh memihak salah satu dukungan gitu Pak ya. Iya. Gitu. Oke. Boleh menangkap sedikit, Coach? Oh ya, silakan Pak Jajan mau menambahkan pandangannya gimana? Mungkin saya sekedar menambahkan sedikit apa yang disampaikan Bu Yeni tadi, menanggapi ini apa yang disampaikan Bu Yeni tadi ini berkaitan dengan aspek-aspek yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, terutamanya aspek politik, di mana kebijakan suatu daerah itu tidak kita harus menerima adanya aspek politik yang mempengaruhinya. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah daerah itu bisa jadi berasalnya dari kebijakan kepala daerah yang bersifat politis. Kaitannya dengan kita sebagai ASN, kadang-kadang kita terlibat dalam politik praktis yang harusnya tidak boleh kita lakukan. Ini kita ada imbasnya kalau misalnya kita itu memilih calon yang salah. Tugas kita, mungkin menurut saya, ini kita bekerja saja sesuai dengan tupoksi kita, bekerja secara profesional, terlepas apa kebijakan dari kepala daerah terpilih yang mungkin tidak sepaham dengan kita bukan bagian dari mereka, ya kita terima saja. Yang penting, artinya itu kebijakan mereka. Yang penting kita bisa bekerja maksimal dimanapun kita ditempatkan. Mungkin itu Bu Yeni dan kawan-kawan. Coach, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Jajan yang sudah menambahkan arah ke pertanyaan dari Bu Yeni, ya. Oke, nah Bu Yeni, sebelum kita masuk ke tanggapan dari yang Bu Yeni, saya tanggapi dulu yang di kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 sama seperti kelompok 1 tadi, dia sudah menjelaskan dulu wawasan kebangsaan itu apa dari tayangannya tadi ya. Apa sih wawasan kebangsaan itu ya. Kemudian aspek-aspeknya itu sebenarnya ada kita sebut dengan pancagatra, astagatra gitu ya. Iya, tapi yang si kelompok 2 ini itu dia stressingnya kepada 4 aspek saja ya. Ya, mungkin kalau dalam istilah caturgatra kali ya. Kan ada trigatra, ada caturgatra gitu ya. Ada pancagatra, kalau 8 astagatra. Nah, dia melihatnya dari 4 aspek politik, aspek sosial, ekonomi, dan aspek
budaya. Kemudian baru dihubungkan dengan kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu, ya, bagaimana seorang pemimpin itu menindaklanjuti atau melaksanakan ya jiwa kepemimpinannya. Kita kembalikan ke kepemimpinan Pancasila tadi dengan melihat dari keempat aspek ini, Oleh karena itu, kelompok 2 ini menyarankan bahwa seorang pemimpin itu memiliki kompetensi-kompetensi seperti ini katanya. Ada kewenangan untuk memutuskan, pengetahuan sesuai tuntutan organisasi, tindakan cerdas, dan kemampuan melaksanakan tugas. Nah, ini nanti ada tanggapan dari Bu Yeni tadi. Ibu Yeni melihatnya mungkin dari aspek politik ya, seperti dikatakan Pak Jejen tadi ya, dari aspek politik ya ada kecenderungan katanya, bahwa seorang pemimpin itu, kata Pak Jejen tadi ya, mau tidak mau, apalagi misalnya kepala daerah, mau tidak mau ya ada istilah, ada hubungan, bukan hubungan apa ya, kayak hubungan batin lah dengan ya semacam dalam tanda petik siapa-siapa yang mendukungnya gitu ya Pak Jajan ya, kira-kira gitu ya. Ya, jadi ada kayak semacam hubungan batin ya, tapi benar Bu Yeni yang dikatakan Mbak Jajan itu. Kalau kita lihat dari undang-undang ASN itu kan, dasar munculnya undang-undang ASN itu kan seperti dikatakan Pak Sofyan tadi, kita sebagai ASN kita harus netralitas, kita harus menjunjung tinggi netralitas. Jadi kita tidak memihak kepada partai politik tertentu atau kepada segolongan-golongan tertentu. Kita menjaga posisi kita sebagai netral, orang yang netral. Jadi tidak berpihak ke golongan atau partai politik tertentu. Seperti katakan Pak Sofyan tadi, nah kita jaga netralitas kita, ya kita jaga netralitas kita. Nah, sehubungan dengan Bu Yeni beranggapan bahwa ada kadang-kadang, dan memang fenomena ini tidak bisa kita ungkiri ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ya, karena itu memang ada pada prakteknya, memang ada. Kadang-kadang kedekatan dengan kepala daerah itu juga mempengaruhi terhadap peningkatan karir ASN itu sendiri, seperti dikatakan Bu Yeni ya, Tadi bagus sekali saran dari Pak Jejen tadi ya, walaupun bagaimana ya kita tunjukkan bahwa kita punya kompetensi, bahwa kita punya ada sesuatu yang lebih dalam pekerjaan yang kita laksanakan, dan itu bisa jadi akan menjadi penilaian tersendiri bagi kepala daerah gitu ya Pak Jejen ya. Ya, jadi apapun kondisinya, walaupun kita merasa kita tidak ada. Nah, kalau kita seperti kata Pak Sofyan tadi, kita pada saat pilkada kita netral, ya seperti kata Pak Jajan, begitu yang terpilih ya kita tetap saja bekerja melaksanakan tugas kita sebagai ASN ya, karena posisi kita netral, kita tidak memihak, gitu kan? Kita tidak memihak. Oke. Nah, apalagi sekarang juga kita bicara tentang ASN, Undang-Undang ASN mengatakan bahwa kita harus netral. Ada satu lagi, nah yang ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan bagi kepala daerah, mungkin ketika dia menentukan ya para pejabat yang akan mendukung pemerintahan yang dipimpinnya itu ada satu lagi di Undang-Undang ASN yang disebut dengan sistem merit. Ya, sistem merit, di mana di sistem merit itu dimulai dari perekrutan dan pengangkatan itu tidak didasarkan pada unsur-unsur kepentingan tertentu, tapi didasarkan kepada, seperti kata Pak Jajen tadi, didasarkan kepada kompetensi dan kualifikasi. Nah, mungkin itu bisa jadi masukan ya, dimasukkan bagi kepala daerah bahwa dalam pemilihan itu pertimbangkan juga kompetensi dan kualifikasi dari ASN itu. Sehingga fenomena-fenomena seperti yang dikatakan Bu Yeni, kalau saya menanggapinya, ada semacam bukan the right man on the right place gitu Bu Yeni ya. Gitu. The right man on the right place. Dari segi kualifikasi juga dari segi kompetensinya sepertinya dia kurang untuk menduduki itu, tapi dia duduk di situ gitu. Ya Bu Yeni ya. Ya, seperti itu, ada kecenderungan seperti itu. Nah, kita kalau kita netral ya, kita tunjukkan bahwa kita punya kompetensi dan kualifikasi kita juga sudah mumpuni untuk menduduki jabatan itu gitu. Nah, kalau memang sudah keadaannya seperti itu, misalnya terjadi pada diri kita, ya kita tingkatkan kompetensi kita. Oke, gitu ya Bu Yeni ya. Ya, jadi mudah-mudahan para kepala daerah ini memahami tentang prinsip sistem merit itu, di mana salah satunya adalah promosi dari ASN itu didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi, bukan didasarkan kepada golongan, kedekatan, hubungan darah, kedekatan, atau sama golongan, sama pandangan dengan siapa yang akan mengangkatnya. Mudah-mudahan ya kita berdoa itu yang
filosofi penggunaan ASN sepertinya seperti itu. Jadi pengangkatan memang betul-betul berdasarkan kualifikasi. Dan kalau kita lihat dari segi rekrutmen itu sudah mulai dilaksanakan sekarang Bapak Ibu yang sistem merit itu kan. Ya kan? Penerimaan CPNS itu kan sekarang kan sudah menggunakan kucing kan? Iya, kucing bahasa Inggrisnya apa Bapak Ibu? Cat. Tulisan cat itu apa? CAT kan? Nah, jadi dia sudah menggunakan ya Meong Pak Lamsa. ya, penerimaan CPNS juga sudah menggunakan CAT kan? Cat artinya eh, eh, tidak ada lagi isu-isu yang dulu bahwa kalau masuk PNS sekian harus menyiapkan uang sekian, harus sekian. Karena dari CAT itu udah kelihatan berapa nilainya, nanti akan ada tinggal perankingannya dan itu transparansi. Kuncinya di situ sistem merit itu. Ada transparansinya. Nah, dan untuk sistem merit pengangkatan juga ya sudah juga ada untuk pejabat-pejabat di eselon 2 ya, jabatan tinggi dari jabatan tinggi pertama. Sepertinya kadang kalau kita menyebutnya itu ada semacam lelang lah gitu ya. Jadi diumumkan bahwa ada jabatan tertentu tapi tidak menutup kemungkinan. Ya namanya saja gini Bu Yeni, kita punya pepatah ya. Oke, sebagus-bagusnya tanaman padi pasti ada rumputnya Bu. Gitu ya. Gitu ya. Iya, sebaik-baiknya kita tanaman padi itu pasti ada rumputnya gitu. Jadi sebagusnya kita menerapkan sesuatu ini pasti ada celah. Gitu. Pasti ada celah. Mudah-mudahan ya celah itu tidak dimanfaatkan. Gitu. Oke, baik. Jadi kembali ke wawasan kebangsaan tadi untuk kelompok kedua ini sudah tergambar juga bagaimana seorang pemimpin yang dijiwai oleh jiwa kepemimpinan Pancasila di kelompok satu tadi juga dia paham tentang dinamika wawasan kebangsaan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Baik, untuk kelompok dua, mari sama-sama kita kasih tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Lanjut kita ke kelompok terakhir, kelompok tiga silakan. Kelompok tiga ini kalau tadi boy band, kelompok tiga ini sepertinya kelompok trikwek-kwek ini. Ya, trikwek-kwek itu kan 2 cewek 1 cowok kan. Ya Pak, ya kelompok 3 disepakati hasil diskusi kami. Mantap. Iya, ada Pak Sunandar. Ya, karena cowok sendirian Pak Sunandar lah yang akan memaparkan. Ada Pak Sunandar, ada Bu Beni, ada Bu Yeni gitu. Ya, karena cowok sendirian jadi Pak Sunandar. Oh gitu. Maksudnya ini pemimpinnya laki-laki Bu Yeni ya, karena Pak Sunandar sendirian laki-laki jadi Pak Sunandar gitu maksudnya Bu Yeni. Oke, silakan Pak Nandar. Di kelompok ini Kak Nandar paling ganteng. Oh, paling ganteng. Nggak ada saingan ya Pak Rahman ya. Oke. Masih mute Bapak, mute. Mic-nya masih mute. Dihidupkan kudai. Tidak gaptek lagi Pak Nandar nih. Negara. Gitu. Anggota kelompok kami, saya sendiri, Hermansa, SE, Mani Sukseno, SSTPI. Suara siapa itu? Pak Nandar lagi di dekat kuburan ya? Kok ada penampakan suara, tidak ada penampakan itu ya? Kayaknya sinyal. Sinyal ya? Oke. Ayo Pak Nandar. Udah tampil belum ini? Sudah tampil Pak, silakan Pak, sudah tampil. Sudah Pak ya. Di slideshow, di slideshow ke ini Pak Nandar. Yo, kayak itu sebentar. Sabar Bu Ben, Sabar. Oke, Pak Nandar laju dibantingnya HP itu. HP laptop tuh. Sabar Pak Nandar, Pak Ben. Oke. Lanjut. Belum itu Pak Nandar. Mohon izin Coach Ariel, kawan-kawan sekalian.
Tekan ini Pak Nandar. Ah, Kosong. Tekan F5 bae Pak Nandar. kontrol F5 ya. Ya sampai kontrol langsung F5 bae coba bisa enggak? Tapi klik yang di Daftar Langsung saja ya. Oh ya, langsung ya. Silakan Oke, Pak. baik. Di sini kami kelompok 3 ya dengan materi bela negara yang disusun oleh Ibu Yeni Marleni, Ibu Weni Susria, dan saya sendiri. Pertama, yang sudah kami susun, mulai dari definisi bela, bela negara. Bela negara ini adalah sikap atau perilaku dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari definisi bela negara ini sendiri, kita selaku peserta pelatihan, selaku peserta diklat juga harus mempunyai jiwa, mempunyai prinsip bela negara ini sendiri yang patut kita jiwai secara bersama. Kemudian yang kedua, urgensi dari bela negara ini sendiri menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kemudian menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ketahanan nasional di tingkat daerah. Nah, sebetulnya di sini kedaulatan negara ini ya mungkin lebih foksinya sendiri yaitu TNI, Pak ya, Coach ya. Ya. TNI yang lebih fokus kepada bela negara. Namun kita selaku warga negara Indonesia tentu harus juga punya pemahaman terhadap bela negara ini sendiri. Kemudian lingkungan strategis yang mempengaruhi pemerintahan daerah, globalisasi, perkembangan teknologi, kemudian ancaman non-militer, hoax, radikalisme, dan bencana alam, sentralisasi dan otonomi daerah, kemudian peningkatan tuntutan pelayanan publik yang lebih baik. Implementasi bela negara dalam tugas pemerintahan daerah ini sudah kami susun secara bersama, yaitu pertama meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah daerah, yaitu sosialisasi nilai-nilai bela negara sebagai aparatur sipil negara. Kemudian pendidikan dan pelatihan mengenai ketahanan nasional. Yang kedua, penerapan kebijakan yang berlandaskan nilai bela negara, perumusan kebijakan yang pro rakyat dan menjaga integrasi nasional. Kemudian peningkatan ketahanan ekonomi daerah dan penguatan sistem keamanan dan ketertiban daerah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dalam bela negara. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, mendorong kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan daerah, kemudian menanamkan nilai patriotisme melalui pendidikan dan budaya lokal. Kemudian yang keempat yaitu kolaborasi dengan berbagai pihak, kerjasama dengan TNI Polri dan instansi lainnya dalam mewujudkan stabilitas keamanan daerah, baik karena kami bertiga ini beda-beda Coach ya, ada yang di Perkim selaku Kabid Pertanahan, kemudian di Ibu Weni di rumah sakit. Jadi tentu ketiga instansi yang di mana kami bekerja ini mempunyai peran yang berbeda-beda terhadap bela negara ini. Nah, khususnya ini saya akan berbicara bagaimana di kecamatan dulu, Pak ya. Nanti saya mungkin akan persilakan dengan Bu Weni atau Bu ini nanti bagaimana di lingkungan kerja masing-masing. Nah, kemudian kalau di kecamatan ini Pak, kita bersinergi selaku Porkopimcam di kecamatan, polisi itu untuk keamanan dan ketertiban, kemudian Koramil itu untuk teritorial wilayah kecamatan. Nah, itu kalau yang di kecamatan. Nah, bagaimana kolaborasi kami dengan
TNI dan Polri, sehingga implementasi dari bela negara ini dalam tugas sehari-hari itu bisa kami laksanakan di wilayah kerja kami masing-masing. Kemudian kemitraan dengan dunia usaha dan akademisi untuk penguatan ekonomi daerah. Nah, mungkin bisa saya kasih gambaran sedikit untuk di Ibu Yeni ini di bidang pertanahan di Perkintan itu, Coach. Jadi bagaimana ketika ada konflik terhadap wilayah tanah yang menjadi konflik, maka dari dapat inventarisasi tanah yang statusnya konflik dengan pihak ketiga, maka di bidang pertanahan sendiri ini akan kembali berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Nah, bagaimana kedua lembaga ini untuk dalam kaitan terhadap bela negara, bagaimana proses pengamanan terhadap sengketa tanah misalnya. Ini yang di bidang pertanahan. Kemudian juga dengan Ibu Weni yang di rumah sakit mungkin lebih menanamkan kepada kedisiplinan dalam arti bagaimana memberikan pemahaman terhadap bela negara melalui 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, misalnya di rumah sakit itu ada kegiatan-kegiatan yang jam-jam tertentu, misalnya kayak sekarang ada di beberapa rumah sakit itu di jam 9 misalnya. Ini yang kami lihat di lapangan, semua aktivitas berhenti sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Misalnya seperti itu. Ada rumah sakit yang kami temui yang seperti itu. Contohnya rumah sakit tentara, rumah sakit DKT yang setiap jam 9 itu mereka menghentikan kegiatan sejenak untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Itu yang bisa kami lihat di lapangan. Mungkin dari kami bertiga, Coach, dari berbagai bidang yang kami tempati, seperti saya sendiri, camat, kemudian Ibu Weni di rumah sakit, dan Ibu Yeni di bidang pertanahan. Mungkin gambaran-gambaran kaitannya terhadap bela negara itu mungkin seperti itu. Kemudian kami bersepakat bahwa merekomendasi bahwa peningkatan kapasitas ASN dalam memahami dan menerapkan nilai bela negara. Kemudian penguatan regulasi yang mendukung kebijakan berbasis bela negara. Kemudian optimalisasi peran masyarakat dalam mendukung program pembangunan daerah yang berorientasi pada ketahanan nasional. Mungkin ini saja, Kut, yang bisa kami tampilkan, kemudian yang bisa kami sajikan pada pertemuan kita ini. Dan mudah-mudahan kritik dan saran, masukan juga kami sangat membuka sekali dari kawan-kawan semua. Dan mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Weni di kelompok 3 untuk menambahkan apa yang sudah kami sampaikan ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, Coach, kalau ada hal-hal yang memang belum pas dan tidak sesuai dengan materi. Ini mohon maklum saya dulu. Nah, ini saja yang kami tampilkan dan kami sajikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, thank you Pak Nandar. Selanjutnya kelompok 1 dan kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Silakan kelompok 1 atau kelompok 2 silakan. Ada? Ya, silakan. Boleh bertanya, Pak Camat. Ya, mungkin saya. Ya, silakan Pak Fika ya nanya ya. Izin Bu, dari Ibu siapa? Ya, di sini tadi sudah panjang lebar dijelaskan mengenai tentang bela negara. Ada sedikit ganjalan
Itu secara luas yang disampaikan dari Jangan Pak Camat jangan tadi. ganjal-ganjal tuh. Gimana Bu? Yang masih jadi ganjalan ini di sini Pak, apakah di dalam bela negara tersebut hanya di ruang lingkupnya secara keseluruhan, secara keseluruhan dalam hal di pemerintahan. Nah, yang jadi untuk jadi pertanyaannya ini di sini Pak, di ruang lingkup kecamatan dulu Pak. Beneran Bapak selaku camat, nah ini kan, ya perlu saya tanyakan, ialah tadi bela negara di ruang lingkup kecamatan. Mohon penjelasan Pak. Jadi untuk gambaran selaku kita camat ini dan ke depan, ya terutama masalah apakah menunda membayar pajak itu termasuk bela negara apa gimana itu Pak menurut Bapak Sunandar? Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Mohon Oke, terima kasih. dijawab. Kelompok berapa kawan nikah? Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok Kelompok 1. 1. Terima kasih Pak Alpika. Kelompok 1. Jadi seperti yang kami jelaskan tadi, bahwa untuk terkait dengan aktivitas kita di kecamatan kan ada Koramil dan Polsek. Nah, kaitannya seperti itu. Kalau real kita di lapangan untuk menjaga teritorial kecamatan itu, wilayah, itu kita koordinasikan dengan TNI. Kemudian terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat ini kita koordinasikan dengan Polsek. Nah, di situ kita bersama-sama bagaimana menjaga stabilitas di kecamatan, baik dari segi teritorial wilayah maupun dari sisi Kamtibmas yang ada di masyarakat. Saya pikir ini merupakan sebuah implementasi dari bela negara yang kita jumpai di lapangan. Kita jumpai di lapangan di mana kita berposisi sebagai kepala wilayah saat ini. Kemudian terkait dengan pajak dan lain sebagainya, saya mohon Coach Ariel terkait dengan pajak ini diberi penjelasan Pak Mika, Coach Ariel. Saya belum ke sana saya Pak Coach Ariel. Bagaimana kaitannya dengan pajak? Mungkin itu Pak Almika. Terima kasih. Oke deh. Iya, baik. Aduh, Cuman kalau saya belum kalau puas Pak kalau berbicara Sunandar. pajak itu nanti kita bisa serahkan ke orang pajak nanti yang lebih paham. Iya. Iya, baik. Terima kasih tanggapan dari saya untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 di awal itu sudah mengatakan bahwa coba lihat tayangan 1 itu bahwa bela negara itu bukan berarti perang gitu. Ya, bukan berarti hubungannya ke tentara gitu. Perang gitu bukan betul. Tapi bela negara ini lebih kepada bagaimana ini di kelompok ini kan sudah dikatakan ini di kelompok 3 ini. Bagaimana sikap, perilaku dan tindakan kita sebagai warga negara yang dijiwai pada kecintaan NKRI. Nah, gitu. Jadi ini bela negara perang ya bukan itu bisa salah satu bentuk perwujudannya, tapi pada intinya bela negara di sini maksudnya bagaimana kita menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku dan tindakan kita, terutama selaku pemimpin dalam tatanan pejabat administrator, misalnya Bapak Ibu, di mana sikap, perilaku dan tindakan tersebut dijiwai pada kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu sebenarnya bela negara itu sebenarnya di situ, ya, lebih intinya kepada di situ. Nah, kalau kita berbicara bela negara, Bapak Ibu, ada nilai-nilai bela negara, ada nilai-nilai bela negara. Ya, oke. Izin saya tutup dulu share-nya Pak ini ya. Ya, siap Coach, ya. Boleh ya? Ya. Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi ini, nah ada nilai-nilai bela negara Bapak Ibu, ada nilai-nilai dari bela negara gitu ya. Nah ini nilai-nilai dari bela negara itu ya. Tadi sama ini kan bagaimana sikap perilaku warga negara ya. Nah jadi nilai-nilai bela negara itu, nah itu ada indikatornya. Pertama itu cinta tanah air. Nah cinta tanah air. Kemudian yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara.
Yang ketiga, keyakinan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kemudian yang keempat itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, nah masing-masing ini ada indikator-indikatornya, Bapak Ibu. Masing-masing ini ada indikator-indikatornya, ya. Masing-masing ini ada indikator-indikatornya, sub-indikatornya. Misalnya di sini untuk cinta tanah air itu ada sub-indikatornya, ada beberapa ada 6 sub-indikator, ya. Nah, kita ambil satu misalnya, ya. Misalnya gini. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, kalau kita menggunakan hasil produk bangsa dari bangsa Indonesia, artinya kita sudah menunjukkan nilai bela negara dalam diri kita, Bapak Ibu. Nah, bahwa kita memiliki bela negara tadi kan, bagaimana sikap perilaku kita kan? Bagaimana sikap dan perilaku kita. Nah, kalau kita misalnya bangga menggunakan produk hasil bangsa Indonesia, nah itu katanya kita sudah menanamkan nilai bela negara dalam diri kita. Oke, kemudian yang kedua misalnya ini menjalankan hak dan kewajiban. Contohnya misalnya ikut serta dalam pemilihan umum. Jadi walaupun kita misalnya ketika kita netral, ketika pilkada kita tetap ikut serta, menyampaikan aspirasi atau suara kita. Artinya kita sudah memiliki nilai bela negara, indikator ini, subindikatornya ini, dan seterusnya. Nah ini ya kalau kita lihat bela negara itu ada nilai-nilainya bela negara. Misalnya terakhir ini, ya. Indikator memiliki kemampuan awal bela negara. Nah ini ada ada 4 subindikatornya. Oke, misalnya yang terakhir gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatan. Bapak Ibu saya yakin di sini apalagi bapak-bapaknya pasti ada yang gemar bermain badminton misalnya kan. Nah sebenarnya itu sudah kalau kita dari unsur bela negara ya sudah termasuk bela negara. Karena gemar berolahraga dan menjaga kesehatan itu menunjukkan kemampuan awal bela negara. Bagaimana seperti tadi dikatakan yang kemarin dikatakan Pak Jejen kemarin itu yang merupakan ancaman. Bagaimana kalau terjadi ancaman kepada kesatuan negara kita, NKRI kita, bagaimana kita siap untuk memiliki kemampuan membela negara, siap untuk membela negara kalau kita tidak memiliki kemampuan. Salah satunya dengan gemar berolahraga. Dengan gemar berolahraga dan menjaga kesehatan, artinya kita sudah menunjukkan nilai bela negara memiliki kemampuan awal. Bagaimana kita membela negara kalau misalnya kita sakit-sakitan, itu tidak menjaga kesehatan, itu maksudnya. Jadi bela negara bukan diartikan bahwa kita ikut perang gitu. Oh, bela negara perang gitu ya. Ya, tidak semata-mata ke situ. Nah, sekarang kita lihat di kelompok 3 tadi, ya. Ya, di kelompok 3 tadi dikatakan bahwa seorang pemimpin, terutama dalam jabatan pemimpin di administrator atau pemimpin jabatan di eselon 3, ya. Oke. Nah, itu ada di tayangan kalau nggak salah tayangan keberapa ya? Bisa ditayangkan kembali Pak ini? Pak Sunandar, slide ke berapa? Keempat atau ketiga itu Pak Sunandar? Coba Pak Nandar. Jadi di ya ide atau sumbangsi ya saran atau ide yang dilakukan oleh kelompok 3 ini bagaimana kita seorang pemimpin itu menerapkan nilai-nilai bela negara ini. Bisa Pak Nandar? Ditayangkan kembali Pak Nandar? Nah, oke. Nah, coba ke slide keempat Pak, Pak. Nah, slide keempat. Nah, di slide keempat itu kan ada itu. Nah, implementasi bela negara dalam tugas pemerintahan daerah. Oke, ya. Bagaimana kita meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan daerah. Jadi, dalam hal ini dalam skop yang terkecil di anggota organisasi kita, di bawahan kita, misalnya Bapak Ibu, misalnya punya staf, yang di bawah lagi misalnya kabit, ada subit atau fungsional atau staf di situ. Nah, bagaimana Bapak Ibu selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran dari aparatur pemerintah daerah ini terhadap pentingnya memiliki nilai-nilai bela negara ini, pentingnya untuk menjalankan nilai-nilai negara ini, dan ini lebih penerapan kebijakan berdasarkan pada nilai bela negara. Ya, bagaimana kita kan sebagai ASN kan memiliki 3 peranan. Salah satunya adalah pelaksanaan kebijakan publik. Jadi kita bergerak berdasarkan peranan. Nah, bagaimana kita menerapkan kebijakan ini? Bagaimana kita mengimplementasikan kebijakan publik ini yang berlandaskan kepada nilai-nilai bela negara yang tadi, yang 6 tadi, 6 atau 5 tadi ya? 6 rasanya tadi ya. Gitu.
Ya, di sini ada beberapa ide dari kelompok 3. Misalnya kita mengadakan sosialisasi, mungkin sosialisasinya tidak secara formal gitu. Oke, kemudian meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, penguatan sistem keamanan dan ketertiban daerah dan sebagainya. Slide selanjutnya Pak Nandar. Nah, di slide selanjutnya juga ada itu. Di slide kelima, Pak. Itu keempat di bawahnya, Pak. Iya. Oke. Nah, memberdayakan masyarakat dalam bela negara. Ya, oke. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagainya itu juga. Yang terakhir katanya implementasinya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tentu saja dalam bekerja kita tidak bisa sendiri. Kita memerlukan pihak-pihak lain yang akan mendukung ya keberhasilan dari pekerjaan yang kita lakukan. Makanya kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oke, ya. Bagaimana cara berkolaborasinya? Nanti Bapak Ibu belajar mulai besok. Itu berhubungan dengan jejaring kerja. Nah, bagaimana membangun jejaring kerja. Oke. Oke, saya rasa untuk presentasi kelompok udah cukup ya. Silakan kalau ada tanggapan lagi sebelum kita lanjutkan. Silakan. Pak Nandar mungkin bisa di stop dulu share screen-nya. Oke. Ya, silakan kalau ada tanggapan berhubungan dengan tugas kelompok, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk tugas hari ini tugas kelompoknya nanti digabungkan, yang 3 itu digabungkan jadikan dalam satu hasil, dalam satu makalah. Misalnya hasil diskusi kelompok kepemimpinan Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara jadikan dalam satu. Jadi bekerja di orang 9 ini yang didiskusikan. Poin-poin mana yang mau dimasukkan. Nanti pengumpulannya secara pribadi, ya. Nanti di-share ke teman-temannya, kemudian dikumpulkan di Google Class itu secara pribadi. Oke. Baik Bapak Ibu, kita masih ada sedikit lagi satu sesi lagi tentang kesimpulan pembelajaran kita pada 2 hari ini, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Tapi ini sepertinya atau saya perlu tampilkan satu teka-teki lagi gimana? Boleh ya? Boleh, satu teka-teki. Jawabannya tidak usah diucapkan, tapi cukup tulis di ini ya, di kolom chat ya. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Teka-tekinya mudah kok. Ya, nanti siapa yang benar nanti, oke, siapa yang benar nanti bisa menjelaskan kenapa alasannya. Ntar saya buka dulu, tayangannya ini masih. Oke. Kalau tadi kata kuncinya katanya tadi adalah, tadi apa kata kuncinya tadi? Keliling dunia ya. Oke. Kata kuncinya adalah keliling dunia ya. Ya. Oke, saya share screen. Ah, terbaca Bapak Ibu? Bisa terbaca? Belum ya? Sebentar. Belum Pak, belum keluar Pak. Belum keluar? Belum. Sabar Bu, keluar juga ya Bu. Oke. Nah, kata kuncinya adalah harta yang paling berharga. Kita bermain warna Bapak Ibu. Jika satu coklat ditambah dengan satu coklat, satu warna coklat ditambah dengan satu warna coklat, maka jadinya warna ungu. Jika satu warna ungu ditambah satu warna ungu, maka jadinya satu warna hijau. Jika satu warna biru ditambah satu warna biru, jadinya apa? Silakan tuliskan. Yuk, tuliskan. Jadi warna apa dia? Sebutkan warnanya saja. Coklat tambah coklat jadi ungu, ungu tambah ungu jadi hijau, biru tambah biru jadi apa? Ini ada hubungannya dengan buntu-buntu Pak ini tadi, Pak Pika tadi ya, Pak Sofian tadi yang bilang buntu-buntu tadi. Nah, ayo, yang kata Pak Sofian buntu-buntu tadi ada hubungannya tuh. Ada yang bisa menjawab? Silakan tuliskan saja warna Bu, Pak. Warna apa? Merah. Ibu Dewi tuliskan dulu Bu Dewi, apa Bu Dewi? Warna merah, Pak. Warna merah. Kenapa Bu Dewi beranggapan warna merah? Biru 50 tambah 50 jadinya 100. Baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Memang kalau ibu-ibu masalah duit cepet ya kalau ibu-ibu ya. Urusan duit cepet ibu ya.
Duit 5.000 itu kan duit 5.000 itu warnanya coklat kan. Jadi kalau 5.000 ditambah 5 jadi 10.000, 10.000 warnanya Merah, ungu. betul. Betul kan? Duit 10.000 ungu, dua dijadikan satu maka timbul hijau. 20.000 kan hijau kan? Nah, 20.000 itu Pak, warna lagi biru. efisiensi, Kalau Pak. 2 biru jadinya warna apa? Merah. 100.000 kan merah. Makanya saya bilang, ibu-ibu cepat ini kalau masalah duit ya. Ya Bu Dewi ya. Absen dulu, Pak. Berapa Pak? Absen. Sampai nggak ada. Oke. Udah Pak Jajan, jangan terlalu dipikirkan Pak Jajan. Pak Jajan masih mikir Pak Jajan ya. Tapi 2.000 agak biru itu, Pak. Tidak sampai ke situ pemikiran tadi, Coach. Iya, makanya kan kuncinya tadi kan harta yang berharga kan. Uang kan harta yang sangat berharga. Jadi satu coklat tambah satu coklat ungu, 5.000 tambah 5.000, 10.000 warnanya ungu. Iya, 10.000 ungu dengan ungu jadinya hijau kan 20.000. Nah gitu. Jadi kalau 50.000 biru tambah biru ya 100.000 warna merah. Tapi yang 2.000 sekarang agak-agak biru muda tuh, Pak. Biru muda kan? Iya. Ini birunya biru terang ini, biru laut ini. Oh. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sampailah kita ke kesimpulan kita belajar pada hari ini, ya, dan juga kemarin untuk agenda kedua, ya, untuk agenda pertama, yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, Bapak Ibu, ya, jadi kepemimpinan Pancasila bagi pejabat administrator, ya, kepemimpinan Pancasila bagi pejabat administrator, Bapak Ibu dalam menduduki jabatan administrator, maka pemimpinan Pancasila itu maksudnya kepemimpinan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, ya. Dan juga nilai-nilai Pancasila ini, nilai-nilai yang didasari kepada kepemimpinan yang didasari pada nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan yang kokoh bagi Bapak Ibu sebagai pejabat administrator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa menghadapi berbagai tantangan, ya, berbagai tantangan dan dinamika perubahan. Ya, jangan sampai nanti ya dinamika perubahan itu menjadikan kita berpecah. Bagaimana Bapak Ibu selaku pejabat administrator menganggap tantangan dan dinamika perubahan ini sebagai suatu kesatuan. Bagaimana tantangan ini bisa menghadapi tantangan ini, bagaimana Bapak Ibu bisa menghadapi dinamika perubahan-perubahan. Ya, kalau kita tadi di awal saya minta Bapak Ibu untuk bercerita pengalaman belajarnya, ya sudah ada yang mengarah ke dinamika-dinamika yang perubahan, terutama yang ada dalam diri Bapak Ibu. Tadi katanya sudah paham bagaimana share screen gitu ya, bagaimana yang selama ini misalnya Zoom kita ya kita tinggal terima, sekarang kita harus bisa belajar. Nah itu termasuk dinamika yang ada dalam diri kita. Nah tentu saja di lingkungan kerja kita Bapak Ibu terjadi dinamika. Lingkungan kerja itu isinya itulah adalah orang-orang atau manusia. Bukan hanya kertas, tentu saja tidak statis, tentu saja dia dinamis. Ada dinamika, ada perubahan-perubahan. Nah, bagaimana Bapak Ibu selaku seorang pejabat administrator menanggapi atau mengatasi atau menghadapi dinamika perubahan dalam lingkungannya itu dengan menerapkan, dengan didasarkan kepada jiwa kepemimpinan Pancasila yang ada dalam diri Bapak Ibu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, thank you Bapak Ibu, terima kasih ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu kebersamaan kita selama 2 hari ini baik di pembelajaran sinkronus maupun di pembelajaran asinkronus. Bapak Ibu, terima kasih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di agenda keempat. Nanti di Bapak Ibu, saya pamit dulu sementara ya, karena untuk agenda kedua saya harus pindah kelompok. Bapak Ibu juga akan mendapatkan tutor atau tutor yang lain gitu ya. Oke, nanti kalau saya masuk sampai agenda 4 dengan kelompok 1 nanti kasihan nanti kelompok 1 ini kelompok lain nggak kebagian. Kemudian juga Bapak Ibu kelompok 1 ini juga kelompok 4 ini juga akan bilang lo lagi katanya. Nggak ada yang lain apa katanya. Nah, gitu ya. Jadi untuk mengatasinya Coach, tadi ada tugas apa coachnya? Tadi. Iya, Coach izin tugasnya untuk besok itu selain kolaborasi 3 pemaparan tadi, kan kalau dilihat di itu tugas kelas itu ada tugas individunya gitu. Mohon penjelasan. Oh, tugas individu itu cuma bikin video singkat, Pak. Pengalaman Bapak Ibu. Tadi kan secara lisan kan, sekarang dijadikan video Bapak Ibu. Oke, jadikan video Bapak Ibu. Ya, singkat saja. Videonya Bapak Ibu silakan bebas saja. Mau pakaian sekolah, ini kan pakaian sekolah nih putih hitam nih.
Kan lagi sekolah sekarang kan. Iya, Lagi Pak. sekolah PKA. Mau pakaian sekolah putih hitam atau mau pakaian kerja boleh, mau pakaian sehari-hari juga boleh, mau pakai batik boleh. Yang penting Bapak Ibu ceritakan pengalaman Bapak Ibu selama 2 hari ini belajar agenda ke-1, baik dari segi substansi maupun dari segi metodologinya. Sama seperti tadi Pak ya, seperti kita cerita Iya, betul ceramahnya, sekali, Bu dampak Dewi. positif dan negatifnya Pak ya. Iya, kalau ada yang sampaikan walaupun pahit ya. Iya, tidak apa-apa ceritakan saja. Terus Ya. yang tadi Pak, yang tentang kelompok tadi Pak, gimana Pak? Oh, yang tentang kelompok tadi, nanti kan diskusi dulu nih berempat nih gimana mau penggabungannya. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, nanti di-share ke 9 orang ini, nanti masing-masing mengumpulkan di GC itu per individu. Jadi jawabannya sama tugas kelompok, tapi mengumpulkan di GC-nya itu per individu, atu-atu, ya. Oh, jadi ini ya Pak, sama yang dikumpul sama, tapi masing-masing ngumpul gitu. That's right. Yang 3 kelompok ini kita gabung jadi 1 gitu ya Pak. Yeah, that's right. Betul Oke, sekali. siap-siap, makasih Pak. Iya, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu tanya Pak, yang digabung itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk file Dalam atau bentuk dalam file saja, PDF? file PDF saja Pak ya, PDF saja. PPT. Ya, file Itu PDF. tetap PPT atau ini Pak, atau makalah atau esai jadinya gabungannya. Kayaknya PPT saja deh, karena semuanya PPT aja kan. ya. Iya Pak. Oke. Tapi diperbaiki dulu, mungkin ada korelasinya di mana gitu. Ya. Oke, biar kelihatan nyambung antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada nyambungnya gitu. Bukan berdiri sendiri, ada dalam satu kesatuan gitu. Isinya itu ya. Siap. Disatukan Pak ya. Iya, disatukan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari saya selaku tutor atau fasilitator agenda 1 untuk kelompok 4 ini Bapak Ibu. Selagi terima kasih dan silaturahmi kita tetap jalan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Pak, satu lagi Pak, cara menyampaikan yang tugas video tadi gimana Pak? Ya itu satu-satu. Bapak Ibu masukkan ke media sosial. Link di media sosial itu tulis bisa di-copy-kan di Word, nanti filenya masukkan ke Google Classroom. Oke, makasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ada kesalahan. Terima kasih Pak Rahman selaku pengamat kelas atas kesempatannya. Demikian Bapak Ibu pembelajaran dari saya, kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Jadi saya duluan mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Iya, kita ketemu lagi. Masih lamunian Pak, ketemu setelah Lebaran. Kan akhir kapan terus Lebaran kan? Selamat berbuka. Iya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Salam buat keluarga. Sehat-sehat selalu. Tetap semangat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semuanya. Saya leave